Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Zain Sultan Madani dengan NPM 227002012. Pada kesempatan kali ini, saya membuat video untuk mensimulasikan rangkaian SVPWM yang merupakan tugas elektronika daya. Di mana pada rangkaian SVPWM ini yaitu menggunakan sistem inverter 3 fasa yang menggunakan metode SVPWM atau yang disebut space. Nah, dapat dilihat ya pada rangkaian SVPWM 3 fasa yang dimana pada komponen ini mempunyai di komponen ini cara kerja dari rangkaian ini yaitu yang pertama dimulai dari 3 sine wave yang ada di blok kiri ini, yaitu yang berfungsi untuk menghasilkan 2 sinyal referensi 3 fasa nantinya. Yang ketiga sinyal tersebut ini memiliki perbedaan sudut fasa. Nah, sehingga dari ketiga sinyal ini dapat membentuk sebuah sistem tegangan 3 fasa seperti pada jaring seperti sinyal-sinyal yang kemudian digabungkan dan dikirim ke blok PWM nantinya. Kemudian blok PWM kemudian setelah desain itu akan terdapat blok PWM generator yang dimana PWM generator ini menggunakan metode SVWM untuk membangkitkan pulsa switching inverter. Pada metode ini tegangan 3 fasa ini dianggap sebagai sebuah vektor, sebuah vektor ruang yang berputar. Nah, maka sistem akan memilih kombinasi switching sekitar switching saklar inverter yang paling sesuai agar tegangan keluaran mendekati bentuk sinusoidal nantinya. Nah, jadi dibandingkan SVWM dibandingkan PWM biasa, itu metode SVWM ini mampu menghasilkan sebuah tegangan output yang lebih besar, baik harmonis lebih kecil dan efisiensi yang lebih tinggi seperti itu. Nah, nanti pulsa-pulsa hasil dari SVWM ini kemudian diberikan kepada inverter 3 fase yang terdiri dari 6 saklar IGBT ya. Yang kemudian saklar-saklar ini bekerja secara bergantian sesuai sinyal PWM ya, untuk mengubah tegangan DC menjadi AC 3 fasa. Maka tegangan DC berasal dari sumber VDC pada rangkaian. Nah, untuk output inverter nantinya yaitu melalui filter atau induktor yang berfungsi menghaluskan sebuah bentuk gelombang dan mengurangi ripple atau gangguan akibat proses switching. Nah, setelah itu tegangan diberikan ke beban 3 fasa yang nanti itu berupa beban RL. Maka beban RL ini digunakan untuk merepresentasikan sebuah beban motor ke sistem tenaga listrik nantinya. Nah, pada bagian keluaran terdapat blok pengukuran tegangan analis VABC dan IABC. Nah, ini ya. Maka blok ini digunakan untuk membaca sebuah nilai tegangan yang nantinya serta arus 3 fasa yang dihasilkan inverter. Maka hasil dari pengukuran kemudian ditampilkan pada skul sehingga bentuk gelombang output dapat diamati secara gambar grafik nantinya. Nah, langsung saja kita ke simulasi yang sebelumnya kita lihat dulu untuk bebannya. Nah, untuk beban itu resistansinya itu 12 ohm, dimana itu bukan akhiran dari NPM. Nah, kemudian lanjut saja kita ke peran untuk melihat hasil grafiknya nanti.
membutuhkan waktu. Nah, ini dapat dilihat hasil di rangkaian itu terdapat sebuah grafik yang dimana grafik ini merupakan hasil simulasi SPWM atau Space Spectral Pulsar Wave Modulation 3 fasa yang dapat menampilkan bentuk gelombang keluar inverter 3 fasa. Nah, pada grafik ini terlihat gelombang sinusoid utama dengan warna berbeda yang mempresentasikan fasa RST. Nah, ketiga dari gelombang ini memiliki perbedaan sudut fasa sebesar 120 derajat sehingga menunjukkan sistem bekerja dalam kondisi seimbang. Nah, pada gelombang ini tampak rapat dan berfrekuensi tinggi karena metode switching ini menggunakan proses switching inverter yang cepat untuk menghasilkan dengan AC yang mendekati sinusoidal. Nah, di bagian tengah ini terdapat beberapa gelombang dengan amplitude yang lebih kecil, yang dimana kemungkinan ini merupakan sebuah sinyal referensi untuk komponen space vector atau arus hasil modulasinya. Nah, bentuk gelombang yang ini menunjukkan proses modulasi berjalan dengan baik tanpa gangguan yang besar. Meskipun pada gambar hasil grafik ini pada gelombang 3 fasa yang besar ini masih memiliki beberapa riak sedikit, sehingga bentuknya terlihat belum sempurna. Nah, selain itu, amplitude gelombang ini terlihat meningkat secara perlahan dari kiri ke kanan. Hal ini juga menunjukkan menjadi sebuah sistem yang masih berada pada kondisi transien atau proses operasi di mana dengan referensi atau indeksnya itu indeks modulasi dinaikkan secara bertahap hingga mencapai kondisi steady state. Nah, jadi dapat disimpulkan pada kesalahan grafik ini menunjukkan bahwa inverter SPWM ini mampu menghasilkan korelen sinusoidal yang seimbang dan memiliki kualitas gelombang yang lumayan yang cukup baik. Ya, mungkin segitu yang dapat saya sampaikan. Maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.